Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang kerbau kembali tinggi di Toraja Utara. Data Januari hingga pertengahan Desember 2024, temuan PMK mencapai 73 kasus. Pada tahun 2022, kasus PMK di Toraja Utara sebanyak 158 kasus. Sedangkan tahun 2023, tak ada laporan kasus PMK di Toraja Utara. Data tersebut sesuai yang tertera di Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia (ISIHNAS). Sementara hasil Dinas Pertanian Toraja Utara dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, mayoritas pedagang kerbau memasukkan kerbaunya ke Toraja melalui jalur tikus atau jalur tidak resmi. Jalur tidak resmi seperti jalur Provinsi Sulbar yang tidak melewati jalur pemeriksaan dokumen resmi kelengkapan dan pemeriksaan oleh dokter hewan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat. Dari Sulbar, kerbau diselundupkan ke Toraja lewat hutan dan pegunungan. Hal ini dibenarkan oleh Kadis Pertanian Toraja Utara, Lukas Datubari Pasarai. Jadi sebenarnya sudah ada larangan sementara untuk memasukkan ternak kerbau dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa ke wilayah Sulsel. Karena daerah tersebut, selain tinggi kasus PMK juga lagi tinggi kasus lumpy skin disease, LSD, bahasa sederhananya penyakit kulit berbenjol yang menular pada sapi dan kerbau, jelas Lukas. Kamis, 19 Desember 2024. Lukas Datubari Pasarai menambahkan bahwa walaupun telah ada vaksin PMK, namun sangat terbatas. Jangan anggap remeh. Walaupun vaksin PMK ini telah ada namun terbatas, bahkan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel juga terbatas. Dan jika kerbau yang sudah kena gejala PMK otomatis vaksin akan susah bekerja di kerbau tersebut, itu tuturnya. Dirinya juga meminta kerjasama para pedagang kerbau untuk tetap memperhatikan aturan agar kasus PMK ini turun. Komitmen para pedagang juga sangat dibutuhkan. Jadi kalau semua bisa bekerja sama tentunya berdampak baik untuk daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Jangan hanya tergiur dengan harga kerbau murah tapi sebenarnya dari sisi kesehatan tidak dibaik-baik saja, jelasnya.